Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah, NIM 1801040089 dari kelas 5B. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama ya tentang belajar dan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang pertama yaitu yang perlu kita ketahui yaitu tentang pengertian dari belajar. Nah, belajar merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang. Belajar yang dimaksud dalam hal ini bukan hanya belajar textbook, tetapi juga belajar yang non textbook. Ya, banyak pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tentang apa yang dimaksud dengan belajar itu. Ya, nah menurut James dan Whittaker itu belajar adalah proses di mana tingkah laku itu ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Nah, belajar juga merupakan proses pengubahan tingkah laku seseorang. Seseorang yang belajar dengan sendirinya akan mengalami perubahan tingkah laku. Nah, perubahan tingkah laku yang paling sederhana adalah tingkah laku dari belum tahu menjadi tahu. Jadi setelah kita belajar, nah kita itu akan menjadi tahu. Nah, itu adalah perubahan yang paling sederhana. Nah, semakin banyak pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang dimiliki oleh seseorang, maka akan semakin baik proses berpikir yang dilakukan sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih baik juga. Nah, di sini ada ciri-ciri belajar. Yang pertama yaitu adanya kemampuan baru atau perubahan. Jika seorang belajar belum mengalami perubahan, maka orang tersebut belum dapat dikatakan berhasil dalam belajar. Jadi kalau ketika kita belajar tapi tidak ada perubahan, maka itu belum bisa dikatakan belajar. Nah, yang kedua yaitu adanya perubahan yang bersifat tetap atau dapat disimpan. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi pada diri pembelajar dalam hal ini tidak dapat direkayasa atau dibuat-buat. Sebab jika hal itu dilakukan, perubahan yang terjadi tidak dapat berlangsung dalam waktu yang lama. Selain itu, belajar yang dimaksud dalam hal ini bukan sekedar belajar textbook ya, yang seperti yang tadi disampaikan, tapi juga belajar dalam konteks yang luas. Nah, yang ketiga itu adanya usaha. Seseorang dikatakan belajar apabila seseorang itu melakukan suatu upaya agar dirinya itu mampu berubah ya. Dan yang keempat ini adanya interaksi dengan lingkungan. Nah, interaksi dengan lingkungan dalam hal ini dapat berbentuk lahiriah dan juga batiniah. Ya, ini menurut Faiza tahun 2009. Nah, interaksi lahiriah dalam hal ini berarti interaksi dengan sesuatu yang di luar dirinya, dan interaksi itu dapat diketahui oleh orang lain. Nah, selanjutnya itu ada tipe-tipe belajar. Nah, sini ada Gagne et al. Tahun 1984 itu mencatat ada 8 tipe belajar ya. Yang pertama itu belajar isyarat. Kita dapat lihat bersama ya. Belajar bersama itu signal learning, itu merupakan suatu aktivitas untuk memahami kode tertentu yang dibuat oleh komunikator. Nah, terus yang kedua itu ada stimulus respon. Nah, di mana dalam stimulus respon ini belajar tipe ini itu memberikan respon yang tepat terhadap stimulus yang diberikan. Nah, respon yang tepat pemberiannya dapat sebagai penguatan sehingga terbentuk perilaku tertentu. Yang ketiga ada belajar merantaikan atau chaining, yaitu belajar dengan membuat gerakan-gerakan motorik sehingga artinya akhirnya membentuk rangkaian gerak dalam urutan tertentu. Yang keempat ada belajar asosiasi verbal ya, atau verbal association. Tipe ini suatu objek yang merupakan belajar menghubungkan satu kata dengan satu objek yang berupa benda atau kejadian dapat merangkaikan sejumlah kata dalam urutan yang tepat. Jadi beberapa kejadian itu dapat diurutkan menjadi kata yang tepat. Yang kelima ada belajar membedakan. Yang keenam ada belajar konsep.
Yang ketujuh ini ada belajar dalil atau rule learning ya. Yang kedelapan ada belajar memecahkan masalah atau problem solving. Nah, tipe ini merupakan tipe belajar yang menggambarkan beberapa kaidah untuk memecahkan masalah sehingga terbentuk kaidah yang lebih tinggi. Nah, contohnya itu seorang guru memberikan kasus kepada siswanya. Nah, siswa di situ untuk belajar memecahkan kasus itu. Nah, itu yang ke-8 dan juga yang terakhir. Nah, terus selanjutnya itu ada sistematika jenis belajar. Nah, untuk sistematika itu berarti penggolongan jenis belajar. Selain membuat tipe-tipe belajar, nah, Gagneh juga membuat semacam sistematika jenis belajar. Menurutnya sistematika ini itu mengelompokkan hasil-hasil belajar yang mempunyai ciri-ciri yang sama dalam satu kategori. Nah, hasil belajar dalam hal ini itu dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis. Nah, yang pertama yaitu jenis keterampilan intelektual ya. Seperti yang ketahui bahwa kemampuan intelektual itu kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungannya dengan menggunakan simbol, huruf, angka ataupun gambar. Nah, yang kedua itu jenis informasi verbal adalah kemampuan seorang untuk menyatakan atau menceritakan suatu fakta atau suatu peristiwa secara lisan atau tertulis, termasuk dengan cara menggambar. Nah, yang ketiga itu ada jenis strategi kognitif, yaitu adalah kemampuan seorang untuk mengatur proses belajarnya sendiri, mengingat dan berpikir. Yang keempat ada jenis keterampilan motorik, yaitu kemampuan seorang untuk melakukan gerakan secara teratur dalam urutan tertentu. Nah, yang kelima yaitu ada jenis sikap keadaan mental. Nah, yaitu adalah kemampuan yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan pilihan-pilihan dalam bertindak. Nah, yang selanjutnya yaitu ada taksonomi belajar. Nah, apa sih taksonomi belajar? Taksonomi belajar adalah pengelompokan tujuan berdasarkan domain atau kawasan belajar. Nah, di sini juga dijelaskan menurut Bloom ada 3 domain belajar, yaitu yang pertama yaitu kognitif domain, yang kedua ada affective domain, dan yang ketiga ada psikomotor domain. Nah, uraian selengkapnya adalah yang pertama, kognitif domain itu kawasan kognitif adalah kawasan yang berkaitan dengan aspek intelektual atau secara logis yang bisa diukur dengan pikiran atau nalar. Nah, kawasan itu terdiri dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, penguraian, pemaduan, dan penilaian. Nah, yang kedua itu affective domain, yaitu kawasan efektif adalah kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap ya. Jika perasaan berarti termasuk cinta, itu juga masuk dalam affective domain ya. Dan kepatuhan terhadap moral. Nah, kepatuhan terhadap moral itu termasuk affective domain. Nah, ini disampaikan menurut Barudin dan Wahyuni tahun 2008. Kawasan ini meliputi penerimaan, sambutan, penilaian, pengorganisasian, dan karakterisasi ya. Terus yang ketiga, yang terakhir itu ada psikomotor domain, yaitu kawasan psikomotorik, kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem saraf dan otot dan fungsi psikis. Nah, kawasan itu terdiri dari menyiapkan, meniru ya, membiasakan, dan juga mengadaptasi. Baik, yang selanjutnya itu ada kategori belajar menurut UNESCO. Nah, UNESCO sendiri itu telah mengeluarkan kategori jenis belajar yang dikenal sebagai 4 pilar dalam kegiatan belajar. Yang pertama itu ada learning to know. Nah, pada learning to know ini terkandung makna bagaimana belajar ya. Dalam hal ini itu ada 3 aspek ya. Yang pertama, apa yang dipelajari, bagaimana caranya, dan siapa yang belajar.
Nah, yang kedua itu ada learning to do. Hal ini dikaitkan dengan dunia kerja, membantu seorang mampu mempersiapkan diri untuk bekerja atau mencari nafkah, ya, menafkahi. Nah, jadi dalam hal ini menekankan perkembangan keterampilan untuk yang berhubungan dengan dunia kerja. Yang ketiga ada learning to live together. Belajar ini ditekankan seorang atau pihak yang belajar mampu hidup bersama dengan memahami orang lain, sejarahnya, budayanya, dan mampu berinteraksi dengan orang lain secara harmonis. Yang keempat ada learning to be. Belajar ini ditekankan pada pengembangan potensi insani secara maksimal. Nah, jadi setiap individu itu didorong untuk berkembang dan mengaktualisasikan diri. Ya, dengan learning to be, seorang akan mengenal jati diri, memahami kemampuan dan kelemahannya dengan kompetensi-kompetensinya yang akan membangun pribadi secara utuh. Yang selanjutnya yaitu ada teori belajar tingkah laku, ya, atau behavioristik. Nah, teori belajar behavioristik ini merupakan teori belajar yang lebih mengutamakan pada perubahan tingkah laku siswa sebagai akibat adanya stimulus dan respon. Ya, menurut Nahar tahun 2016. Nah, teori belajar yang menekankan pada perubahan perilaku siswa adalah pengertiannya. Teori belajar behavioristik merupakan suatu teori psikologi yang berfokus pada perilaku nyata dan tidak terikat dengan hubungan kesadaran atau konstruksi mental. Nah, ciri utamanya adalah sikap otoriter guru yang sebagai agen indoktrinasi dan propaganda dan juga sebagai pengendali masukan perilaku. Nah, yang selanjutnya ada teori Thorndike, ya. Teori koneksionisme yang dipelopori oleh Thorndike, ya, yaitu memandang yang menjadi dasar terjadinya belajar adalah adanya asosiasi antara kesan panca indera dengan dorongan yang muncul untuk bertindak, ya. Terus yang selanjutnya itu ada teori Skinner. Nah, menurut Skinner ini hampir semua perilaku manusia itu diidentifikasi jatuh ke dalam dua kategori, yaitu perilaku responden atau perilaku operan, ya. Nah, terus perilaku responden adalah perilaku tanpa sengaja, ya, tanpa sengaja atau refleks sebagai hasil dari rangsangan lingkungan khusus. Perilaku responden dapat terjadi jika stimulus itu diterapkan pada organisme. Nah, perilaku operan adalah perilaku yang tidak otomatis. Nah, jadi perilaku tersebut itu dapat diprediksi dengan mudah dan diidentifikasi oleh rangsangan. Nah, di sini Skinner percaya bahwa perilaku tertentu itu dapat terjadi jika disebabkan oleh rangsangan tertentu. Nah, kata operan menjelaskan seluruh sikap perilaku yang beroperasi pada lingkungan untuk menghasilkan peristiwa atau tanggapan dalam lingkungan. Jadi, jika kejadian atau tanggapan dapat memuaskan siswa, kemungkinan perilaku operan itu akan diulang. Nah, baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga di lain waktu kita dapat belajar lebih banyak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan juga dapat diamalkan oleh kita semua. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.